wabarakatuh. Oke teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 5. Di sini aku Muhammad Sulaiman Fawas. Aku Primatiara Putra Hendi. Aku Yasmin Latifah. Aku Atina Hurjatun. Jadi sekarang kami kelompok 5 sedang berada di Museum Geologi di Bandung nih. Untuk memenuhi tugas mekanika tanah oleh Ibu Dewi. Dan kita akan mengulik informasi lebih mengenai mineral. Langsung saja kita mulai ke pembahasan kelompok kami yang berfokus pada mineral. Lalu, apa sih mineral itu? Mineral adalah bahan padat yang terbentuk secara alamiah. Mineral tersusun oleh satu unsur atau lebih. Mineral mempunyai komposisi kimia tertentu dan memiliki bentuk yang teratur. Seperti yang kita tahu, Indonesia merupakan negara kepulauan. Indonesia kaya akan jenis-jenis mineralnya. Sumber daya mineral dan energi di Indonesia contohnya saja terdapat di pegunungan tengah Papua dengan deposit emas terkaya di dunia loh. Indonesia juga kaya akan mineralisasi nikel dan kromit yang terdapat di wilayah timur, yaitu Sulawesi Timur, Kepulauan Maluku, Utara, Papua. Lalu untuk mineral sendiri terbagi menjadi dua kelompok besar. Yang pertama ada mineral logam dan yang kedua ada mineral non-logam. Baik, yang pertama aku bakal ngejelasin dulu mengenai mineral logam. Lalu apa itu mineral logam? Mineral logam merupakan mineral yang mengandung satu jenis logam atau beberapa asosiasi logam. Misalnya sphalerite yang mengandung seng dan besi yang merupakan asosiasi logam. Kemudian juga ada galena yang hanya mengandung satu jenis logam yaitu timah hitam. Hal ini berlaku pula pada magnetit yang hanya mengandung besi dan chalcopyrite yang mengandung tembaga dan besi yang otomatis termasuk asosiasi logam. Nah, lalu bagaimana sih mineral logam ini dapat terbentuk? Jadi pertama-tama magma akan mengalami pembekuan dan nantinya magma tersebut akan naik hingga ke permukaan. Semakin atas letak magma, maka magma akan semakin encer. Perlu diingat, semakin atas ini merupakan letak magma untuk mendekati permukaan. Semakin encer, maka tekanan dan temperatur yang dimiliki oleh magma tersebut akan semakin berkurang. Nah, hal inilah yang menjadi faktor penentu mineral logam apa yang akan dihasilkan oleh magma tersebut. Proses pembentukan mineral logam, tahap yang pertama ada pada suhu 600 sampai lebih dari 1000 derajat Celcius. Mineral-mineral yang terbentuk disebut sebagai jebakan magmatitis. Nah, jebakan magmatitis ini yang pertama ada platina yang terjadi pada batuan beku basah dan ultra basah. Lalu yang kedua ada kromit pada batuan peridotit, anortosit, dan batuan beku basah. Lalu yang ketiga ada intan yang terjadi pada batuan kimberlite jenis dari peridotit. Lalu ada timah yang berasosiasi dengan batuan granit. Lalu ada aluminium yang berasosiasi dengan batuan feldspatoid. Lalu ada nikel juga pada batuan peridotit. Nah, untuk tahap yang kedua, pada suhu 600 sampai 450 derajat Celcius, mineral-mineral yang terbentuk disebut sebagai jebakan magmatitis. Mineral-mineral yang terbentuk ini antara lain ada timah, wolfram, molybden, dan tungsten. Proses selanjutnya yaitu nomor 3. Pada suhu 450 derajat Celcius, magma semakin encer. Mineral yang terbentuk disebut jebakan metasomatis kontak. Mineral-mineral logam yang terbentuk yaitu antara lain magnetit, hematit, wolframit, pirit, chalcopyrite, dan galena. Tahap terakhir, kondisi magma sudah sangat encer setelah suhu turun sampai temperatur titik kritik air yaitu 373 derajat Celcius, mulai terbentuk jebakan hidrotermal. Berdasarkan kedalaman, temperatur, dan tekanan yang berpengaruh pada endapan hidrotermal dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu hipotermal, tekanan dan temperatur yang relatif tinggi. Mineral logam yang terbentuk antara lain pirit, chalcopyrite, galena, oksida besi, emas, timbal, dan seng. Yang kedua ada mesotermal. Mesotermal ini tekanannya rendah. Mineral yang terbentuk antara lain adalah emas, tembaga, dan perak. Selanjutnya yang ketiga ada epitermal. Tekanan pada epitermal adalah yang paling rendah.
Mineral-mineral yang terbentuk antara lain emas dan juga perak. Terakhir ada tembaga porfiri. Tembaga porfiri merupakan tipe endapan lain yang hubungannya dengan aktivitas larutan hidrotermal, yaitu endapan logam tembaga atau molybdem yang tersebar secara merata berupa urat-urat halus, mempunyai bentuk penyebaran yang konsentris dan cukup luas. Baik, kita lanjut ke penggolongan mineral logam. Logam sendiri dibagi menjadi dua golongan besar. Yang pertama ada logam mulia, yang merupakan logam yang sangat berharga dan banyak dibutuhkan. Untuk contohnya seperti emas, perak, dan platina. Kemudian yang kedua ada logam dasar, yang merupakan logam yang umum terdapat dan secara kimiawi lebih aktif. Misalnya tembaga, timbal atau timah hitam, timah, seng, dan lain-lain. Baik, untuk pembahasan mengenai mineral logam kita cukupkan. Kita lanjut ke bagian yang kedua atau kelompok yang kedua mengenai mineral non-logam. Lalu, apa itu mineral non-logam? Mineral non-logam merupakan zat padat organik yang terbentuk secara alamiah, mempunyai susunan kimia dan sistem kristal tertentu yang tidak mengandung mineral logam, batu bara, gambut, dan bitumen. Nah, untuk proses pembentukan mineral non-logam, proses yang pertama adalah pembentukan mineral dalam tanah yang berhubungan dengan pembekuan magma. Lalu yang kedua ada pembentukan mineral yang berhubungan dengan metamorfosa. Selanjutnya, nomor 3, pembentukan mineral berhubungan dengan aktivitas air. Contohnya, air tanah mengandung yodium mengalami penguapan dan unsur yodium mengendap pada pori-pori batuan. Yang keempat, pembentukan mineral berhubungan dengan proses sedimentasi. Contohnya, pengendapan unsur karbonat membentuk batu gamping. Dan yang terakhir, yang kelima, pembentukan mineral berhubungan dengan proses pelapukan. Contohnya, batu granit mengalami proses pelapukan menghasilkan kaolin. Lalu, apa saja sih macam-macam mineral non-logam itu? Di sini kami akan bagi berdasarkan proses pembentukannya yang sudah dijelaskan di sebelumnya. Yang pertama, ada mineral yang terbentuk berhubungan dengan proses metamorfosa. Akan ada 3 mineral yang kami paparkan. Mineral yang pertama itu asbestos. Asbestos merupakan material yang tahan panas. Asbestos merupakan ubahan dari batuan ultrabasa. Yang kedua ada grafit. Digunakan untuk bahan utensil, grafit merupakan ubahan dari batu bara. Yang ketiga ada marmer. Biasanya digunakan untuk bahan lantai nih. Marmer merupakan ubahan dari batuan gamping. Lalu yang kedua adalah macam-macam mineral yang terbentuk berhubungan dengan aktivitas air. Contohnya adalah iodin. Iodin biasanya digunakan sebagai bahan obat-obatan. Iodin terbentuk sebagai hasil dari penguapan air tanah yang dekat dengan permukaan. Oke, yang ketiga berhubungan dengan pembentukan batuan beku. Yang pertama ada feldspar yang biasanya sebagai bahan keramik. Nah, feldspar sendiri merupakan penyusun batuan beku asam. Kemudian yang kedua ada belerang yang biasanya kita pakai sebagai bahan obat-obatan. Belerang ini merupakan hasil pengendapan dari gas belerang yang bereaksi dengan udara. Kemudian yang ketiga ada batu apung yang biasa dipakai sebagai bahan penggosok, merupakan hasil erupsi gunung api yang bersifat eksplosif. Kemudian yang terakhir ada obsidian yang merupakan mineral abrasif. Obsidian merupakan hasil pembukuan magma yang sangat cepat. Selanjutnya ada macam-macam mineral non-logam yang berhubungan dengan proses sedimentasi. Salah satunya ada lempung, yaitu bahan keramik, yaitu akibat dari sedimentasi mekanis dari mineral lempung. Selanjutnya ada gipsum, yaitu bahan bangunan hasil penguapan dari air laut. Lalu ada batu gamping, yaitu bahan bangunan atau penetratan asam, sedimentasi kimia dari unsur karbonat. Lalu ada pasir kuarsa, yaitu bahan kaca atau bahan keramik, material penyusun batuan yang terlepas akibat erosi, tertransportasi, melapukan, lalu pengendapan dari satu tempat.
lalu ada fosfat yaitu bahan pupuk, sedimentasi kimia dari tulang, dan kotoran binatang. Nah, setelah apa yang dikatakan oleh rekan saya, kita bahas poin yang terakhir, yaitu berhubungan dengan proses pelapukan. Yang pertama, bauksit, endapan aluminium. Nah, pelapukan ini dari batuan yang banyak mengandung aluminium. Yang kedua, ada lempung, bahan keramik, yaitu hasil pelapukan dari batuan beku andesit dan diorit. Dan yang terakhir, kaolit, bahan keramik, yaitu hasil pelapukan dari batuan granit. Berdasarkan materi yang telah kelompok kami teliti dengan melakukan observasi ke Museum Geologi, juga dengan literasi dari beberapa sumber, kami dapat menyimpulkan bahwa mineral di dalam tanah berasal dari pelapukan fisik dan kimia dari batuan yang merupakan bahan induk tanah. Maka, mineral yang terkandung di dalam tanah merupakan salah satu bahan utama penyusun tanah. Mineral dalam tanah juga berkontribusi pada pembentukan struktur tanah. Dan komponen mineral seperti pasir, liat, dan debu halus memberikan tekstur dan porositas yang berbeda, mempengaruhi sirkulasi air, udara, dan perakaran tanaman. Maka kita sebagai mahasiswa teknik sipil harus mengetahui kandungan mineral apa saja yang terdapat dalam tanah pada lahan yang akan kita bangun. Oke, mungkin cukup sekian perjalanan kami di Museum Geologi. Nah, semoga informasi yang kami jelaskan tadi mengenai mineral dapat tersampaikan dengan baik dan semoga bermanfaat. Nah, kesan pesan yang kita dapetin dari Museum Geologi adalah Museum Geologi sangat informatif dan juga tarif tiketnya sangat murah. Betul, aku rekomendasiin buat kalian yang mau belajar tentang mekanika tanah nih bisa langsung datang ke sini. Dan aku punya saran, kalian harus datang dari jam 9 sampai jam 3 sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.